situasi terkini PDIP cenderung akan mengajak siapa? KIB atau KIR di kontestasi 2024 nanti? Pertama begini Bang Rianto, kalau saya lihat ya, siapa yang mengajak, yang penting nampaknya PDIP tidak akan mau seolah-olah beliau bergabung, tapi yang bergabung itu yang diterima oleh PDIP, karena kan partai ruling party, partai besar, nggak mungkin lah, itu gengsi politik juga, itu marwah partai juga yang dijaga. Yang kedua, begini juga Bang Rianto, apa yang ada dalam kantong Ibu Mega, saya kan udah mengatakan ada Mas Ganjar, ada Mbak Puannya setengah. Karena apa? Karena apa yang ada di kantong Ibu Mega kalau kita tebak, ini kan soal eksistensi PDIP, partainya. Jadi kan kalau Ibu Mega kan mungkin saja berpikir bahwa ketua umum itu harus ada terah Soekarno-nya. Oke, itu sudah clear mungkin mazhab itu. Nanti bisa dibantah oleh Bang Andreas. Tapi untuk capres masih memungkinkan untuk di luar terah Soekarno. Dan itu seolah mau di closing, tidak mungkin tidak gitu kan. Kalau memang logikanya kalah tapi dipaksakan, tapi kalau logika menang tapi eksistensi partai. Nah, sejauh ini memang eksistensi partai, Mbak Puan itu sudah menteri, kemudian Mbak Puan juga sudah ketua DPR. Nah, kalau besok misalnya Mbak Puan tidak punya jabatan apa-apa, hanya ketua umum partai, itu sangat sudah bagus. Tapi kalau kemudian ada kekhawatiran bahwa kalau tidak ada Ibu Mega lagi, bagaimana eksistensi PDIP, bagaimana terah Soekarno-nya. Nah, itu mungkin masih dipertimbangkan oleh Bu Mega, sehingga Mbak Puan minimal menjadi cawapres misalnya, atau punya jabatan yang strategis untuk memperkuat partai dan posisi beliau. Karena juga posisi beliau setelah Ibu Mega misalnya, anggaplah, mohon maaf, setelah Bu Mega tidak lagi ketua umum, itu belum tentu kuat. Nah, ada kemungkinan untuk di take over atau di akuisisi, atau konfliknya susah ditebak gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua sebetulnya yang menarik, apa yang ada di kantong Joko Widodo, Pak Presiden Jokowi, saya menebak itu adalah bukan Prabowo Ganjar, tapi Ganjar Prabowo. Itu yang ada di kantong Pak Jokowi. Nah, kenapa Pak Jokowi tertarik dengan simulasi nominasi yang ini? Pertama adalah potensi kemenangan. Bandwagon efeknya cukup besar karena baik Mas Ganjar sebagai kepala daerah 2 periode dan kader PDIP juga punya mesin partai, ditambah Pak Prabowo sebagai pernah menjadi menteri dan beliau juga ketua umum partai. Nah, pengalaman Pak Prabowo sebagai menteri terbaik misalnya di era Pak Jokowi, dan Mas Ganjar adalah kepala daerah terbaik di era sekarang, dianggap seperti itu. Nah, kemudian simulasi irisan pemilih Mas Ganjar hasil survei Voxpol juga agak berbeda. Irisannya Pak Ganjar itu kuat di Indonesia Timur, NTT, kemudian Maluku Utara, kemudian ada Papua, ada sedikit di Jawa, ada banyak di Jawa Tengah dan di beberapa daerah lain. Nah, sementara Pak Prabowo itu irisannya cukup kuat, potensial di irisan di Sumatera, ada di Banten, ada Jawa Barat, ada di Kalimantan. Nah, ini irisan mereka ini sudah berbeda. Artinya ceruk segmen zonasi wilayah pertempuran mereka, itu berbeda. Itu sangat menarik bagi Pak Jokowi. Selain itu, yang ketiga adalah memang mereka ini adalah tokoh-tokoh yang sudah teruji, baik Mas Ganjar maupun Pak Prabowo. Nah, sebetulnya Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo itu simulasi yang cukup ideal. Tapi yang menjadi persoalan sejauh ini adalah siapa yang mau menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres. Itu yang nggak clear. Karena bagi Gerindra misalnya, mereka merasakan keberkahan, efek kotak efek itu dirasakan oleh Gerindra betul, dinikmati betul oleh Gerindra, bagaimana Prabowo efek, kemudian orang memilih Prabowo, kemudian memilih Gerindra. Nah, apakah betul mau Pak Prabowo menjadi cawapres? Tapi ada mazhab pandangan lain yang mengatakan begini, mau saja, menteri saja misalnya Pak Prabowo mau, apalagi wakil presiden. Nah, itu super bloknya seperti itu realistis berpikir, common sense-nya. Tapi bagi PDIP misalnya, apa mau Mas Ganjar sebagai wakil presiden? Menurut saya itu hampir sulit bagi PDIP, sulit bagi Pak Jokowi, dan sulit juga bagi Bu Mega. Maka kalau mencuat kemarin nama Prabowo Ganjar, itu menurut saya agak kesulitan ketemunya. Tapi kalau Ganjar Prabowo itu masih realistis, masih rasional, dan peluang menangnya memang dua tokoh ini itu potensial cukup kuat. Baik dari elektabilitas, modal partainya, kemudian mereka juga punya prestasi dan mereka juga punya irisan pemilih yang berbeda. Dan kemudian mereka adalah kombinasi yang cukup ideal. Kalau dalam temuan Voxpol misalnya, kombinasi yang cukup ideal itu adalah sipil militer. Itu cukup besar, ada 15%. Simulasi yang paling ideal.
Nah, artinya bukan militer sipil, tapi sipil militer. Nah, itu artinya ada kemungkinan memang Ganjar adalah dari tokoh latar belakang background sipil, kemudian Pak Prabowo dari militer. Nah, ini cukup potensial, potensi kemenangan ada, tapi di dalam bangunan koalisi, ini menarik lagi Bang Rianto, ada 3 hal yang penting di dalam bangunan koalisi. Lem perekat koalisi kita, apa yang disinggung oleh Bang Andreas tadi menarik. Lem perekat koalisi kita sangat sangat menyedihkan, sangat mengagetkan, dan cukup tidak ada pendidikan politik, tidak ada pembelajaran politik dalam bangunan koalisi kita. Mestinya bangunan koalisi kita itu adalah berbasis kepada ideologi, platform dan programatik dan legacy, bukan itu yang disebut dengan catch all party, itu bukan berbasis koalisi berbasis transaksional dan pragmatis atau match all party. Nah, koalisi kita itu cenderung transaksional dan pragmatis. Itu yang disebut oleh Bang Andreas tadi. Pertama adalah figur. Figur adalah berpotensi kepada kemenangan, artinya elektabilitas. Yang kedua adalah kader sendiri. Nah, sekarang yang saya hormat sama PDIP, saya hormat sama Golkar, hormat sama PKB, hormat kepada partai-partai yang mengusung kadernya sendiri. Karena ada juga partai politik yang belakangan sangat lucu, aneh bin ajaib. Kok senang mengambil-ngambil kader orang, menyebut nama kader orang, atau istilahnya menyandra kader orang. Dan itu hobi partai politik. Menurut saya itu adalah tidak ada pembelajaran yang baik. Tapi PDIP sangat menghormati kader itu, bahwa kader Bang Pangi. Tahan dulu Bang Pangi, serta ke Bang Pangi dulu. Bang Pangi, apakah Anda melihat ada gesekan dua faksi di internal PDIP menyangkut apakah Puan, apakah Ganjar dalam hal ini? Ya, kalau begini Bang Rianto, pertanyaannya sederhana sebetulnya. Kalau panggung depan, panggung belakang kan beda-beda ya. Tetapi saya meyakini bahwa mazhab atau faksi itu dalam partai politik itu sebuah keniscayaan. Cuma memang ada yang mungkin sedang mencoba untuk mengambil hati atau kepikiran-pikiran lain atau menyenangkan. Ya kan tidak semua orang itu ada vitaminnya. Ada orang yang kemudian suka memuji, ada di belakangnya beda lagi. Tetapi saya pikir bahwa Ibu Mega itu tokoh sentral. Dia adalah elit penentu, dia adalah tokoh ketua umum partai terkuat. Kongres yang paling murah, pemilihan ketua umum yang paling paket hemat itulah adalah Bu Mega. Nah, salah satu yang saya puji dengan PDIP hari ini, walaupun banyak kelemahan juga yang perlu dikritik, adalah PDIP konsisten penjaga gawang demokrasi. Itu ada pada Ibu Mega. Coba Mas Rianto bayangkan, apa jadinya kalau tidak ada Ibu Mega sebagai ketua umum di PDIP. Kalau PDIP mau ini, jangankan 3 periode seumur hidup bisa jadi presiden Pak Jokowi ini. Kalau PDIP mau. Tapi itu yang saya hormat. Saya hormat, angkat topi, angkat kaki, angkat tangan semuanya dengan PDIP yang konsisten, yang sikapnya tidak berubah, kokoh, pendiriannya tidak berubah. Kita tahu bahwa approval ratingnya Pak Jokowi besar, 70%, level confident. Di 2 periode pertama, periode kedua, tingkat kepuasan masyarakat is okay, tidak ada masalah. Bahkan ada menteri yang mengatakan ini presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia, is okay. Tapi ini harus stop, ini harus berhenti 14 Februari. Karena apa? Karena demokrasi, karena PDIP adalah partai demokrasi. Harus ada pergantian elit secara reguler. Tidak ada kekuasaan tanpa batas. Kekuasaan mesti dibatasi. Itu adalah nilai roh yang konsisten dari Bu Mega. Nah, itu yang mestinya muncul dari Mas Ganjar. Ada ideologi yang diperjuangkan. Itu adalah ideologi. Itu adalah platform sebetulnya. Nggak bisa dipengaruhi oleh apapun itu. Nah, itu hampir hari ini Ibu Mega konsisten dengan sikap itu. Nah, itu yang ditunggu menurut saya. Calon presiden ini tidak hanya populis, tidak hanya karena modal elektabilitas, tidak hanya karena belusukan saja, tetapi harus ada ideologinya. Nah, Ibu Mega di situ kesulitan menurut saya hari ini. Mencari dari modal elektabilitas, racikan elektoral, dia punya modal, tapi punya ideologi, punya platform, punya pikiran konsisten. Nah, itu yang nggak ketemu. Nah, ini menurut saya menjadi kesulitan bagi Ibu Mega untuk mencarikan formula yang tepat untuk menghadapi persoalan ini. Nah, kalau kemudian Bang Rianto bilang tadi bahwa pertanyaan tadi misalnya faksi di partai, apapun yang terjadi, ini kelemahan Pak Jokowi yang saya kritik juga. Kenapa Ibu Mega ngomong di HUT PDIP? Bang Andreas paham betul. Ibu Mega kan ngomong, Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa kalau bukan karena kader PDIP. Itu kan soal bagaimana partai di atas presiden. Itu bagaimana partai adalah penentu. Presiden adalah petugas partai. Tetapi memang ada kelemahan Pak Jokowi. Endorse-nya terhadap Bu Mega itu kurang. Yang di-endorse itu justru Erick Thohir, ya kemudian Airlangga. Kan lucu gitu. Ini yang menurut saya Pak Jokowi juga ada masukan mestinya.
diberikan lapangan datar. Semua calon itu diberikan ruang yang sama. Semuanya di-endorse. Nah, oke, tadi pernah Pak Jokowi jalan dengan Mbak Puan, tapi endorse Pak Jokowi terkait Mbak Puan itu minim sekali. Kurang Minim, sekali ya. menurut saya. Itu yang membuat Bu Mega agak marah juga. Artinya, ya ini ruangnya geraknya sama dulu. Artinya endorse semuanya. Jangan hanya Ganjar saja, jangan hanya Prabowo saja gitu. Itu menurut saya DNA yang membuat Ibu Mega agak marah juga. Iya, iya. Karena bagaimanapun anaknya Pak Jokowi ya Gibran, kemudian Bobi, itu karena PDIP gitu, nggak bisa Iya. enggak. Nah tiba-tiba kok Mbak Puan nggak pernah di-endorse gitu. Jangan lupa dalam hasil temuan Foxpol Center misalnya menunjukkan seberapa besar frekuensi endorse-nya Pak Jokowi berpengaruh terhadap pilihan presiden. Itu Bang Endras waktu itu saya undang hadir dalam rilis Foxpol itu tidak main-main. 20% pengaruh endorse Pak Jokowi terhadap frekuensi pilihan presiden pemilih di Indonesia, perilaku voting behavior itu firm gitu. Jadi betapa besarnya pengaruh Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi masih punya tingkat kepuasan yang cukup. Biasanya orang di kutukan periode kedua itu tingkat kepuasan calon presiden itu menurun level confidence-nya, approval rating-nya turun. Tapi ini cukup bagus sampai terjaga sampai sekarang. Tapi kelemahan Pak Jokowi adalah seolah-olah tidak membagi ruang gerak yang sama untuk calon presiden, mengatur napas yang sama, dan mengendorse semua calon presiden potensial. Artinya tidak terlalu Ganjar atau Pak Prabowo. Itu yang menurut saya masukan sih. Ya. Mas Rianto, Mas Bayu? boleh nanya Mas Rianto? Ya, tahan dulu. Mas Bayu. Ya, oke. Ya, Enggak, saya mau nimpali kalau- aja dari Mas Pangi tadi, Mas Rianto. Ya kan? Ya. Itu menarik, itu pernyataan bahwa harusnya presiden memberikan playing field yang sama lah pada semua nama-nama itu tadi, kandidat-kandidat tadi, termasuk kepada Ibu Puan Maharani. Tapi itu tidak muncul kan, yang muncul bolak-balik kan kalau nggak Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Eri. Ya, kan? betul. Nah ini pertanyaan saya, apakah pemberian yang sama kesempatan endorsement ini tidak kemudian menghitung elektabilitas sama sekali ya? Harusnya begitu ya? Begitu Mas Pangi? Ya, artinya apakah memang Pak Jokowi terpengaruh dengan elektabilitas itu? Bahwa memang Mbak Puan dianggap tidak ada tren pertumbuhan kan gini Bang Wahyu, artinya mohon maaf kalau saya keliru nanti diperbaiki. Di dalam kemenangan calon presiden maupun kepala daerah yang sangat menentukan itu kan KPI-nya adalah tren pertumbuhan racikan elektoral. Nah, dianggap bagi Pak Jokowi bahwa tren pertumbuhan elektabilitasnya Mbak Puan itu udah closing. Nah, itu yang menurut saya kesimpulan yang sesat dari awal. Mazhab Pak Jokowi udah salah. Menarik. Salah. Mestinya itu jangan di closing dulu bahwa ini ada peluang, masih ada peluang gitu, harus dibuat lapangan datar gitu. Ya. Tadi juga Anda singgung soal kelemahan dari para kandidat itu adalah tidak munculnya kekuatan ideologis ya. Apakah itu juga muncul pada Ganjar Pranowo juga kurang ya? Sejauh ini saya nggak lihat distingsi apa kekuatan big bone atau tulang punggung ideologi, karena memang calon presiden kita itu muncul karena figur pertama, yang kedua adalah kader. Kalau kader masih oke, karena kader menjadi prioritas. Itu masuk ke zonasi wilayah prioritas pertama bagi partai. Justru ada partai yang menurut saya ketua umumnya bilang bahwa calon presiden kami serahkan kepada panglima tertinggi. Ini lucu lagi. Itu ada partai politiknya saya nggak mau sebut. Ini lucu aja. Bagaimana mungkin ada ketua umum partai sudah menyerahkan lehernya tanpa syarat kayak begitu? Gitu. Itu lucu menurut saya. Tapi kalau Puan Maharani ideologisnya kuat menurut Anda? Sejauh ini kan beliau punya mentor sendiri, namanya ibunya sendiri, Bu Mega. Tentu beliau punya, misalnya dalam hal pikiran-pikiran beliau tentang demokrasi misalnya. Apakah sekuat Mas Ganjar? Itu juga menjadi pertanyaan. Kalau Mas Ganjar besok itu misalnya posisinya seperti Pak Jokowi kini, berani nggak misalnya posisinya, anggaplah Mas Ganjar seperti Bu Mega, berani nggak dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi selesai, tutup, closing, Anda sudah selesai jadi presiden, sudah ada pergantian kekuasaan secara reguler, berani nggak? Karena itu ideologi. Nah ini yang menurut saya belum tentu semua orang punya kemampuan untuk itu. Dan Pak Bu Mega bisa menghentikan itu. Oke, Mas Bayu, Bang Pangi kita tahan dulu. Moga-moga nanti Mas Ari juga bisa bergabung di segmen ketiga nanti. Baik, sahabat Vibrasi, di segmen selanjutnya kita akan menganalisa sejauh mana peluang duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Puan. Pembahasannya sesaat lagi. Bang Pangi, masih bersama kami? Ya Bang Rianto, siap. Ya, dari awal PDIP sudah menegaskan bahwa mereka tidak akan mengusung cawapres karena mereka adalah partai pemenang dan mereka ingin hat-trick. Artinya
Apa yang dilakukan oleh PDIP dalam hal ini? Ya, pertama tentu PDIP desain arsitekturnya bagus ya. Buktinya sampai hari ini selalu PDIP masih memainkan apa yang dibilang Mas Wahyu atau Mas Ari tadi, bahwa dalam permainan catur itu tidak mau kartu trufnya muncul duluan. Artinya saya nggak yakin kok rasa-rasanya mazhabnya PDIP itu adalah akan melihat siapa pasangan cawapres yang lain dulu. Baru beliau akan mengeluarkan kartunya. Artinya nggak mau terburu-buru untuk mengeluarkan kartu PDIP dulu, karena kalau PDIP mengeluarkan capres-cawapres, maka yang lain juga akan ngatur strategi bagaimana untuk mengalahkannya. Nah, itu yang kemudian masih mazhab bahwa wait and see, mazhab injury time, last minute ini kok rasa-rasanya saya percaya PDIP masih pegang ini gitu. Sehingga ini sudah semestinya kan logika kita kan mazhab masyarakat ya. Kenapa nggak jauh-jauh hari diumumkan capres itu atau cawapres itu jauh-jauh hari? Kenapa nggak? Karena semakin cepat diumumkan, logika kita kan begitu. Semakin cepat maka akan bisa memberikan atau bersosialisasi kepada masyarakat. Akan lebih tahu bagaimana platform ideologinya dan seterusnya. Akan lebih mudah untuk menyapa, menyalami masyarakat Indonesia berkeliling. Akan lebih cepat, lebih baik. Nah, ternyata memang di mazhab PDIP ini memang setahu saya ini akan tetap bermain pada mazhab injury time last minute itu. Sehingga apa yang dikeluarkan oleh kartu-kartu dikeluarkan oleh KIR atau koalisi perubahan atau KIB dan seterusnya, baru di situ PDIP akan menyusun strategi lain. Itulah kemungkinan apakah memungkinkan Mbak Puan akan tetap jadi cawapres, kemudian Mas Ganjar capres, atau menurunkan strategi lain, taktik lain. Tetapi memang apa yang dibilang Mas Ari tadi, endorse tadi, pengaruh bagaimana memang Mas Ari ya, Pak Jokowi ini mungkin boleh dikoreksi kalau saya salah, mohon maaf, itu calon presiden dalam konteks ini yang paling sering mengendorse calon presiden di ujung periode kedua dia sebelum beliau selesai. Itu sangat berbeda kalau kita lihat cara Pak SBY itu di periode kedua itu hampir tidak terlalu mengendorse, tidak punya saham atau tidak punya jagoan, seolah-olah begitu. Nah, kalau Pak Jokowi saya lihat betul-betul di periode kedua, di ujung beliau selesai melaksanakan tugas sebagai presiden per tanggal 14 Februari besok, beliau paling sering mengendorse calon-calon presidennya. Nah, ini yang menjadi menarik. Apakah memang Pak Jokowi belajar dari Pak SBY? Karena kan Pak SBY dianggap tidak punya saham terhadap Pak Jokowi. Sehingga kan kita paham bagaimana nasibnya Pak SBY. Ini lucu republik kita ini. Ada republik yang tidak saling menghargai. Presiden ini memang menurut saya, ini saya kritik ya, Indonesia ini tidak akan maju kalau kita tidak pernah menghargai presiden sebelumnya. Jasa-jasa kebaikannya. Nah, ini ada kemungkinan permainan hari ini akan terus berlanjut ibarat kain sarung, ibarat lingkaran setan. Semua prestasi presiden sebelumnya dianggap ditutup, tidak dihargai. Bahkan kemudian saling melombakan, misalnya ada proyek Manggarai itu yang dijadikan prasasti bahwa ini ada gagal. Itu juga yang dilakukan oleh Ahok gitu. Itu juga yang dilakukan Pak Anies. Prestasi Ahok tidak dianggap oleh Pak Anies, ya. Itu juga dilakukan oleh Heru hari ini. Itu juga dilakukan oleh Heru. Bahkan hari ini Erick Thohir juga melakukan hal yang sama. Bagaimana Anda bisa bayangkan stadion sebagus itu, secara akal sehat, kita berakal sehat saja, gak mungkin gak dipakai PSSI. Tapi gak dipakai karena itu adalah prestasi, tidak boleh ditonjolkan, tidak boleh diperlihatkan, harus ditutup. Ini adalah kebodohan menurut saya. Maaf, saya nggak mau menggunakan bahasa kebodohan. Ini adalah apa bahasanya ya? Ini tidak sebuah peradaban yang elok gitu. Ini adalah sesuatu yang tidak pembelajaran menurut saya. Mestinya semua kita tidak boleh melupakan prestasi-prestasi itu. Nah, ini model celakanya. Ketika Pak Jokowi dianggap Pak SBY tidak punya saham, semua prestasi ditutup, tidak diakui, bahkan partainya jadi bulan-bulanan, bahkan hampir bubar. Tapi itu karena memang tidak punya saham. Itu mungkin yang dikhawatirkan Pak Jokowi. Saya harus punya saham. Saya harus punya jagoan. Jagoan saya harus menang. Supaya saya dihargai. Supaya legasi pembangunan saya berlanjut. Supaya IKN berlanjut. Supaya kekuasaan saya tidak jadi bulan-bulanan. Supaya saya dihargai setelah tidak lagi berkuasa. Mungkin itu yang ada dalam benak Pak Jokowi. Karena dia trauma mungkin. Trauma dengan kondisi ketika kekuasaan berganti. Kemudian semuanya ditutup. Dia anggap tidak punya apa-apa. Ini menurut saya peradaban yang tidak baik untuk republik ke depan. Mungkin Bang Yanto, pertama tentu saja kita ingin calon presiden itu minimal 3 poros.
supaya Ya. tidak terjadi politik keterbelahan, supaya tidak terjadi polarisasi atau head to head yang kemudian membuat politik kita bisa berbahaya terhadap ancaman politisasi agama, politik identitas, karena dihadap-hadapkan itu sangat berbahaya karena tidak ada pemecah gelombang. Dengan demikian, 3 pasang calon presiden itu cukup membantu untuk menurunkan tensi politik yang rematch Pilpres 2 periode. 2014-2019 adalah pembelajaran penting bagi kita karena hanya ada 2 calon presiden. Itu juga membuat golput juga tinggi karena tidak ada varian menu, tidak ada sajian yang cukup variatif, tidak ada pilihan yang beragam disajikan kepada masyarakat. Dan itu juga tanggung jawab partai. Yang kedua adalah siapapun presiden, ini menjadi pembelajaran apa yang disampaikan. Saya baca bukunya Lee Kuan Yew, presiden Singapura. Itu negaranya itu berdasarkan rute trayek kebangsaan itu berdasarkan undang-undang. Jadi ganti presiden bukan ganti program. Ganti kepala daerah atau pemimpin tidak ganti kebijakan. Karena apa? Karena negaranya ditrayek, dipandu oleh konstitusi, dipandu oleh undang-undang, diperintahkan oleh amanat undang-undang. Oleh karena itu logika misalnya ada kekhawatiran Pak Jokowi, kalau bukan kader beliau, kalau bukan orang sesuai dengan selera atau chemistry-nya Pak Jokowi, ada kemungkinan nanti presiden selanjutnya tidak melanjutkan IKN. Menurut saya ini mazhab ini akan mengalami patahan di tengah jalan. Karena apa? Kalau itu sudah amanah, perintah undang-undang, itu tidak boleh bahwa presiden ganti kebijakan. Ini bukan soal selera, ini bukan soal bagaimana kemudian gengsi politik, tapi ini adalah soal keberlanjutan negara itu yang diberikan. Lee Kuan Yew belajar dari Soeharto, bagaimana repelita itu, bagaimana Indonesia 50 tahun, 100 tahun. Jadi ada patokan, tidak boleh berdasarkan berganti presiden, ganti selera. Berganti presiden, ganti jeroan. Atau gengsi politik tidak mau melanjutkan program. Bahkan ada kepala daerah yang ganti judul programnya saja. Hanya substansi sama, tapi karena gengsi dengan kepala daerah sebelumnya. Nah ini yang menurut saya adalah bahaya terhadap negara, demokrasi, dan kebangsaan kita.